Shalom, selamat pagi rekan-rekan yang ada di Suruyung. Bagaimana kabarnya di sana? Semangat? Mudah-mudahan semangat. Hari-hari ini kita harus semangat, sebab semangat itu akan membuat imun tubuh kita menjadi sehat dan kuat, sehingga kita mampu menghadapi COVID-19 hari ini. Jadi jangan loyo-loyo, semangat terus. Dan semangat itu harus dibarengi dengan ucapan syukur. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana anak-anak Tuhan harus hidup di tengah-tengah situasi dan kondisi hari ini. Anak-anak Tuhan harus hidup dalam kondisi yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, mari kita akan sama-sama dulu membuka firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu dan bagi saya juga. Ucapan syukur itu penting sekali untuk kita lakukan dalam hidup kita, sebab ucapan syukur itu adalah tanda bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai, sebab kita tahu apapun kondisi yang kita hadapi hari ini, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah menjauh daripada kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita, sebab kita adalah umat-umat pilihannya Tuhan. Nah, seorang filsuf Yunani, orator Yunani, pernah berkata seperti ini, bahwa hati yang penuh rasa syukur itu bukan saja merupakan kebajikan yang terbesar, melainkan merupakan induk dari segala kebajikan yang lain. Jadi bersyukur itu penting sekali dalam hidup kita, sebab bersyukur itu adalah hal yang paling penting, kebajikan penting dari segala yang lainnya. Nah, orang yang bersyukur itu dibuktikan dengan senantiasa tersenyum. Ya, jadi orang yang bersyukur itu selalu menghiasi wajahnya, wajah mereka dengan senyuman. Sebab itu apapun kondisi, apapun situasi kita, tetaplah tersenyum, sebab senyum itu tanda bahwa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanda bahwa kita bersyukur kepada Tuhan dengan senyuman yang senantiasa terhias di wajah kita. Nah, ada seorang pernah berkata begini, bahwa sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkanlah tentang seorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Yang nantinya bersyukurlah kamu, bersyukurlah kita hari ini, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, tapi kita masih menikmati anugerah Tuhan. Terbukti dengan kalian masih tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari, walaupun di tempat lain, di daerah-daerah lain, perusahaan mereka harus ditutup, mereka harus di PHK, tetapi bersyukurlah karena Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan untuk kalian mempermuliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kamu. Ya, oleh sebab itu bersyukurlah untuk masa-masa sulit. Kenapa? Karena di masa itulah kita akan terus bertumbuh. Ya, kita akan terus menerobos segala situasi yang diperhadapkan kepada kita. Nah, ada beberapa hal yang sering membuat kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, karena kita sering memfokuskan diri kita pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang kita miliki. Nah, kita sering seperti itu. Kita tidak bersyukur kepada Tuhan karena fokus kita pada apa yang kita inginkan. Wah, saya maunya itu, saya pengennya seperti itu, saya pengennya jadi sama seperti itu. Tapi kita tidak fokus dengan apa yang kita miliki hari ini. Pertanyaannya, apa yang kalian miliki hari ini? Apa yang saya miliki hari ini? Dengan apa yang saya miliki hari ini, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang saya miliki hari ini. Sebab dengan bersyukur kepada Tuhan, kita akan merasakan satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan pertolongan Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kita, karena ucapan syukur itu adalah tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Kita sering memfokuskan diri pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang kita miliki.
Meskipun kita sudah memiliki sebuah rumah, kendaraan, pekerjaan, pacar, cewek dan lain sebagainya, dan pasangan yang baik, tidak jarang kita masih merasa kurang. Ini kurang cantik, ini kurang handsome, ini kurang ganteng, saya maunya yang seperti ini. Apa yang kalian miliki, apa yang saya miliki hari ini? Belajarlah mensyukuri apa yang kita miliki hari ini. Kenapa kita sering tidak mengucap syukur? Karena kita begitu terobsesi oleh rumah yang indah, rumah yang besar, hal-hal yang mewah, serta pekerjaan yang mendatangkan lebih banyak uang. Tapi kita tidak merasa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan hari ini. Kita tidak menikmati apa yang Tuhan berikan hari ini. Kita tidak mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah sediakan bagiku hari ini. Apa yang membuat kita tidak bersyukur? Karena kita terus memikirkan apa yang kita inginkan. Tapi anehnya, walaupun kita sudah mendapatkannya, kita hanya menikmati yang namanya kesenangan sesaat. Contohnya, saya mau beli, kalau saya gajian nanti saya akan beli merek HP yang seperti ini. Tetapi setelah kita mendapatkan itu, ternyata kita tidak menikmatinya. Kenapa? Sebab kita tidak bersyukur. Seharusnya apa yang kita inginkan setelah kita mendapatkan, maka harus dibarengi dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan apa yang menjadi impianku. Diberikan. Apalagi kalau tidak diberikan, bagaimana sikap kita menghadapi situasi ini? Itulah sebabnya anak-anak Tuhan harus bersyukur kepada Tuhan. Harus memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Jangan sampai kita tidak puas. Kita ingin yang lebih. Kenapa? Sebab betapapun banyaknya harta yang kita miliki, kita tidak akan pernah menjadi kaya. Dalam arti yang sesungguhnya. Bahwa kita tidak pernah menjadi kaya karena kita merasa kekurangan terus. Merasa tidak pernah, apa yang kita inginkan tidak pernah kesampaian. Sebab itu kita mau luruskan pengertian, apa yang menjadi pengertian mengenai apa yang disebut kaya itu. Ya, orang kaya itu seperti apa sih orang kaya itu? Mungkin kita berpikiran orang kaya itu seperti ini, orang kaya itu seperti ini. Tetapi yang sebenarnya bahwa orang yang kaya itu bukanlah orang yang memiliki banyak harta. Bukan orang yang punya segala-galanya. Kenapa? Sebab terbukti orang-orang kaya yang menurut pemikiran kita, penglihatan kita, mereka punya segala-galanya, mereka toh juga tidak bahagia. Jadi kaya adalah orang yang dapat menikmati apapun yang mereka miliki. Senang adalah orang yang dapat menikmati apapun yang mereka miliki. Bahagia adalah orang yang dapat menikmati apapun yang dia miliki hari ini. Jadi bahagia itu bukan karena tercapainya apa yang menjadi impian kita. Kalau tidak tercapai, kita tidak merasa bahagia. Orang yang seperti ini tidak akan pernah merasa bersyukur dalam hidupnya, tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidupnya. Sebab itu jangan kita memfokuskan diri kita pada hal-hal yang belum kita dapat. Fokuskan diri kita pada hal-hal yang kita dapat. Sebab kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, kita akan terus melihat kasih dan kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak sering mengucap syukur kepada Tuhan? Kita tidak sering mengucap syukur kepada Tuhan karena kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, dia lebih mancung dari saya. Ya, dia matanya lebih indah daripada saya. Kok saya pendek ya? Kok saya seperti ini ya? Ya. Saya dari Melinau kemarin, dan dalam perjalanan itu ada cerita yang sedikit lucu. Seorang anak yang protes sama
Mamanya besar, tinggi, bapaknya juga seperti itu. Tapi dia dilahirkan pendek. Lalu dia protes sama mamanya, "Mama ini salah membuat saya. Kok saya seperti ini?" Sehingga setiap hari saya diledekin, "Wah, kamu pendek, kamu." Ya, lalu mamanya bilang, "Jangan salahkan saya." Ya. Dengan kata lain, kita sering tidak menerima apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang lebih parah lagi, kita bandingkan dengan orang yang kita lihat lebih atas daripada kita. Tapi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena inilah kita apa adanya. Inilah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab kita semua sama di pemandangan Tuhan, diberkati dengan cara yang sama di pemandangan Tuhan. Jangan sampai kita merasa orang lain lebih beruntung daripada kita. Kita semua beruntung, masih dipakai Tuhan, diberikan Tuhan kesempatan. Oleh itulah sebabnya gunakan kesempatan itu untuk kita menikmati ciptaan Tuhan ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. "Oh, saya tidak beruntung, saya selalu sial." Kan kita mengutuki diri kita sendiri. Saya selalu sial dalam hidup saya. Tapi hari ini kita bilang, "Saya bersyukur Tuhan dalam kondisi apa yang Tuhan berikan hari ini. Saya bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup saya." Kemanapun kita pergi, ya sering seperti itu. Kita selalu melihat ada orang yang lebih pandai, lebih tampan, lebih cantik, lebih percaya diri, dan lebih kaya dari kita. Dengan kata lain, ada istilah, rumput tetangga memang sering kelihatan lebih hijau dari rumput di pekarangan rumah kita sendiri. Tapi kalau fokus kita ke situ, maka kita tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Dengan apa yang Tuhan berikan, belajar bersyukur kepada Tuhan. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 hari ini. Bilang sama Tuhan, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan aku waktu dan kesempatan untuk bisa menikmati pekerjaan di seruyung ini, untuk bisa hidup dengan sehat saat ini." Dan sekarang ini saya selalu katakan di tengah-tengah jemaat, kita sedang berjalan di tengah bayang-bayang maut. Tapi Tuhan ada menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu membimbing kehidupan kita. Sebab kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita sering tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Sebab kita sering merasa tidak cukup atas apa yang kita punya. Wah, tidak cukup, ini sedikit. Apa yang membuat kita tidak bisa melayani Tuhan dengan maksimal? Karena merasa tidak cukup. Ayo, ibadah tidak cukup, saya mau kerja dulu, saya mau overtime dulu. Tidak cukup. Jadi kapan baru cukup? Dalam hidup ini kita tidak akan pernah merasa cukup. Sebab kalau kita mendapatkan motor, kita mau mobil. Kalau kita mendapatkan mobil, kita mau yang lain. Jadi kita tidak akan pernah merasa cukup dalam hidup ini. Sebab itu belajar merasa cukup. Firman Tuhan berkata, "Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Tidak perlu mengeluh tentang apa yang belum kita dapat. Sebab Tuhan siapkan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan pasti memperhatikan segala kebutuhan-kebutuhan kita dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani pekerjaan kita. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8 di situ dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Boleh tidak kita hidup seperti ini? Asal ada makan, asal ada pakaian, cukup. Boleh tidak kita berpada seperti ini? Tapi jarang orang yang mau seperti itu. Jarang orang yang berkata, "Ya, asal ada makan, asal ada pakaian, cukuplah." Dengan artian bahwa bukan berarti kita duduk di rumah yang penting makan. Dengan arti firman Tuhan ini ialah cukupkan diri kita dengan apa yang kita punya, yang artinya gunakan kesempatan untuk melayani Tuhan dan gunakan kesempatan untuk mencari apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan secara jasmani. Sebab
dalam kehidupan kita di dunia ini memang kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian, kita perlu segala-galanya yang kita butuhkan. Tetapi utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab dengan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan selalu merasa diberkati oleh Tuhan. Kita akan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Nah, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, sebab Allah berdaulat memegang kendali atas segala kesusahan kita. Jadi tidak usah terlalu khawatir dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebab Allah itu berdaulat memegang kendali atas hidup kita. Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Sebab Allah adalah sumber kasih dan berkat kekal. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setianya Tuhan, tak habis-habis rahmatnya Tuhan, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Nah, gimana dengan kita? Masihkah kita mengeluh? Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Sebab Allah tidak pernah meninggalkan dan mengabaikan umat-umatnya. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, kata firman Tuhan. Ya, tidak akan pernah meninggalkan kalian, orang tua kalian, saudara kalian, saya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Allah selalu ada di dalam kesusahan umat-umatnya. Jangan merasa ditinggalkan Tuhan, tapi Allah ada dalam setiap kesusahan kita. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 2, firman Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan api tidak akan membakar engkau. Bayangkan, ini gambaran bagaimana Tuhan siaga 24 jam untuk menolong, memelihara kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Sebab itu jangan khawatir, jangan takut, sebab Dia selalu ada. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena orang yang selalu berseru kepada Tuhan, maka Allah akan selalu mendengarkan doanya. Tuhan akan mendengarkan doa kita. Mazmur pasal 16 ayat 18 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Luar biasa Tuhan itu dalam hidup kita. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan membentuk kita serupa dengan Kristus lewat ujian. Jadi lewat ujian yang kita hadapi, pandemi COVID-19 ini, Tuhan akan membentuk kita sama seperti Kristus. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja di dalam kesulitan kita hari ini. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam situasi hari ini? Sebab penderitaan, aniaya, pergumulan hari ini hanyalah bersifat sesaat. Paulus berkata kepada orang-orang Korintus dalam Korintus pasal 4 ayat 7, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Yesus kita. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Sebab Tuhan dekat dengan orang-orang yang terluka. Hari ini mungkin kita terluka, disakiti, dianiaya, dikucilkan. Tapi Daud berkata di dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat kepada orang-orang yang sedang dalam pergumulan hidup. Lalu berikutnya, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Sebab Tuhan adalah perlindungan, kekuatan, menara yang kuat. Daud berkata dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sudah terbukti. Apakah
anak-anak Tuhan yang ada di Seruyung belum membuktikan itu. Saya telah membuktikan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Dan kita semua harus mengalami hal itu dalam hidup kita. Sebab setiap anak Tuhan harus punya pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Sebab Tuhan adalah perlindungan kita, kekuatan kita, menara yang kuat bagi kita. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena suatu saat nanti segala penderitaan kita akan berakhir. Jadi kenapa kita harus takut? Hari ini kita menderita, tapi suatu saat penderitaan kita akan berakhir. Dia berkata dalam Mazmur 46 ayat 2. Dan ia akan menghapus segala mata air dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi nantikan Tuhan. Nantikan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa bagi kita. Diberkatilah saudara-saudaraku yang ada di Seruyung. Tetap semangat, tetap bersyukur kepada Tuhan, dan tetap memuliakan Tuhan dalam kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita berdoa, terima kasih Bapa di surga, buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Tanamkan dalam hidup kami, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Memberkati semua umat-umat-Mu yang ada di Seruyung, dalam pekerjaan usaha pergumulan mereka, Engkau menjadi jawaban bagi mereka. Kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.